Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam seluruhnya. Jelas sekali. Jadi orang kafir dengan munafik disatukan tuh di neraka. Karena nggak ada bedanya. Ya sifatnya seperti itu. Ya, di mana kitab turun, Al-Quran diturunkan misalnya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dia dengar itu ayat ya, ketika disampaikan Nabi Muhammad. Itu orang kafir itu mengejek, memperolok-olok. Selalu saja seperti itu, tidak ada bosan-bosan. Itulah sikap mereka. Kafir maupun munafik itu kelihatannya sama kalau di sini ya. Karena itu kan masuk neraka semua. Dikumpulin jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam aja. Ya maka naudzubillah, janganlah kita sekali-kali ya merubah perilaku kita ini ke arah munafik. Karena kita akan menjadi kafir. Apalagi kita ini zaman sekarang ini kan orang kerap kali ya dengan entengnya menghina, mengejek ya ayat suci firman Allah. Ya, kesannya itu mengecilkan, meremehkan Quran. Ketika ada yang orang-orang tahfidz yang hafal Quran dihina, diperolok-olok ya. Yang mengatakan tahfidz itu akan membuat yang bersangkutan menjadi tertekan, terutama anak-anak kecil yang umur 6 tahun. Tapi kan faktanya mereka hafal kan Quran itu. Bahkan kalau saya menjadi dewan juri, anak-anak itu tahfidz itu bahasa Inggrisnya pinter, bahasa Arabnya pinter, dan hafalannya hafal. Ditanya bagian ini langsung jawab. Dan yang paling mengagumkan isinya dikupas tuntas ya, walaupun dengan bahasa Inggris. Jadi nggak ada yang membuat dia bingung. Ade Armando bilang kan anak-anak kecil jangan diajari tahfidz karena kan merusak otak. Menjadi otaknya tumpul, tidak dinamis karena ditekan untuk ya. Tapi kan kenyataannya seperti lebih cerdas. Karena itu janganlah segampang itu. Nah, kalau sudah cara-cara kayak begitu bisa tergolong munafik ya, nggak percaya pada Quran. Nah, karena itu caranya bagaimana? Quran memberikan jalan ya untuk menghadapi orang-orang yang selalu memperolok-olok Al-Quran. Apa caranya? Katanya kan, caranya yaitu hatta yahudu fi haditsin innakum idzan fala taqudu. Caranya maka janganlah Anda duduk dengan mereka itu. Coba-coba dekat dengan orang munafik, jangan ya. Kalau mereka membicarakan, bercakap, berdialog ketika ada kita mengejek ajaran Islam, Nabi itu sihir, gila ya, bohong, itu Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, dia itu tukang penyihir dan sebagainya, diolok-olok. Nah itu caranya harus kita tinggalkan, pergi itu. Ini cara Al-Quran ya. Yang untuk ayat 140 ini yaitu hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu percakapannya dialihkan ke yang lain. Maksudnya ya supaya temanya itu tidak lagi persoalannya menyangkut bicara fitnah, menghina, yang boleh jadi kalau kita tidak pergi meninggalkan mereka, kita akan tertulari oleh sikap mereka. Bahkan bila perlu ya putuskan hubungan dengan mereka ya. Kalau Anda nanggapi innakum idzam mislu, berarti Anda sama dengan mereka. Berarti setuju apa yang dikatakan oleh cara-cara munafik ya. Kalau setuju berarti Anda ya sama, masuk semuanya kafir munafik itu ke neraka Jahannam.
Fidarkil asfal, paling dalam. Ya. Nah, kita lihat kosakata nih. Yahudu itu apa tuh? Yahudu itu dimaknai dengan masuk dalam sesuatu yang cair. Jadi kalau kita tetap ya masuk ke kalangan mereka ketika bercakap hal yang buruk, mengejek kita, menghina Nabi, menghina firman, ajaran, ya. Itu ibaratnya perenang membuat jalan di celah air. Begitu perenang mengayunkan tangannya ke arena lain, ke area lain air, langsung menyatu kembali, ya kan? Kalau kita berenang kan begitu, tangannya mengayunkan, ya, walaupun sudah dibelah, menyatu kembali. Itulah Yahudu namanya, ya. Jadi percakapan kayak seperti itu terus, ya, nggak ada ujungnya. Nah, lain dengan percakapan, lain dengan ini, ya, pasir, ya. Kalau pasir membelah pasir atau tanah itu tidak akan kembali lagi segera, ya, tidak akan kembali atau segera kembali menyatu, tidak. Ini menggambarkan tujuan percakapan kaum munafik tanpa tujuan dan tanpa akhir. Para yang terlibat dalam percakapan itu tidak akan memperoleh jalan kebahagiaan yang diharapkan. Nah, itulah makanya Al-Quran, ya, mengambil strategi apa tuh tadi kan? Nah, ini, ya, fala taqudu mahu. Janganlah kalian duduk bersama. Tinggalkan itu tuh. Nah, ini kenapa strategi ini diambil, ya? Karena ini ayat ini masih turun di Mekah ini. Jadi konteksnya, tadi saya bilang kan Quran itu turun memang dalam konteks ekologi masyarakat. Nah, ini karena masyarakat Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin, maka Allah mengajarkan untuk hati-hati, ya, daripada kita melawan dengan cara fisik, lebih baik meninggalkan. Ini juga cara strategi bagaimana kita menghadapi musuh. Carilah strategi yang bagus. Hukum syariah itu ada dua hal, satu hukum muayyadat, kedua hukum asliyah. Hukum asliyah itu ahkamul asliyah, itu hukum-hukum yang menggambarkan keuniversalan. Hukum syariah seperti soal-soal keadilan, soal-soal demokrasi, musyawarah, ya, tegaknya hukuman itu sesuai dengan prinsip persamaan, ya, yang salah sama-sama di meja hijau, baik yang besar maupun yang kecil, itu prinsip, ya, hukukul ifrodat, mufrodat, jadi memberikan hak sesuai tempat dan posisi atau pekerjaannya. Itu Islam, ya. Karena itu tidak bisa kemudian, ya, kita ini cara-caranya langsung kepada muayyadat. Misalnya muayyadat itu hukum yang langsung terdiikat dengan hukuman standar seperti potong tangan itu, ya, muayyadat namanya. Ya, jadi kalau ada hukum sekarang kan ada hukum ta'zir, penjara, ya. Jadi kalau misalnya penjara itu 20 tahun, 30 tahun sudah membuat jera, tidak perlu dipotong bagi pencuri, itu ya sebenarnya sudah menegakkan tadi itu, ya, hukum-hukum universal keadilan. Nah, karena itu cara-cara seperti ini memang sama ketika hukuman keras, hukuman minuman keras itu kan para sahabat waktu itu masih doyan minuman keras, ya. Bahkan ada ceritanya para sahabat yang berdagang kan minuman keras, karena waktu itu minuman keras cukup menjadi center, ya, epicentrum perdagangan ekonomi masyarakat Arab. Sehingga dalam rangka menetapkan hukuman minuman keras itu secara pelan-pelan. Pertama kan Allah mengatakan, ya, janganlah sholat sedang mabuk, kan gitu. Jadi caranya kayak begitu, ya. Fa'antum syukaro, kan, janganlah Anda sholat sedang Anda sedang mabuk. Nah, baru setelah situasi masyarakat itu berimbang, ya, ekologinya dilihat oleh Tuhan, sudah kuat, ya, maka strategi Tuhan mengatakan lain lagi kan, ya, innar rijsa innal kham wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi itu rijsun min amalis syaitan, perbuatan kotor dari setan, fajtanibu, oleh karena itu singkirkan, ya, cegah, hindari. Jadi tegas gitu kan, ketika melihat masyarakatnya sudah kuat, masyarakat muslimnya. Nah, kalau masyarakat muslim tidak kuat, ya, kita menganulir kaum munafik dengan tangan misalnya kan, tentu tidak kuat. Makanya caranya seperti ini, hatta yahudu fi hadisin ghair fala taqul, janganlah duduk bersama mereka, lebih baik tinggal, putuskan hubungan dulu gitu kan, supaya mereka berbicara hal-hal yang lain, jangan bicara. Kalau bicara yang begitu bisa kita terpengaruh oleh mereka, bisa juga kita menjadi panas emosional, kekuatannya nggak bisa membandingi mereka. Inilah cara-cara Allah yang harus diajarkan, kan? Lagi-lagi kalau kita misalnya tidak punya kekuatan, bisa jadi akidah kita akan terkilir oleh mereka. Innakum idzam misluhum,
Seandainya Anda itu begitu, maka Anda akan sama dengan mereka, kan? Ini jelas innakum misluhum. Jadi Allah itu betul-betul ya memberikan jalan keluar terbaik, ya, strateginya supaya suasananya ditempuh dengan cara yang cantik lah gitu ya. Tapi katakanlah kalah dulu untuk mencari kemenangan. Nah, ini relasi ayat ini dengan relasi ayat 68 surat Al-An'am sama. Ya, ini sama sekali. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau, hai Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Ini sama, ini relasinya sama ya. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang yang zalim. Nah, jadi boleh saja kan setan mengganggu kita sehingga kita terus ke situ kan mendengar, akhirnya kita terpengaruh menjadi orang munafik. Begitu kita sadar harus cepat ya, hindari, jangan sampai kita terperangkap oleh rayuan setan. Jadi inilah jalan-jalan keluar. Nah, berbeda ketika di Madinah, baru tuh ya, ketika ada orang munafik yang macam-macam baru tegas ya, karena peradaban Madinah sudah lebih luas, kekuatan tentaranya sudah lumayan. Ya, kekompakannya, kesatuannya, undang-undangnya sudah punya kan, undang-undang piagam Madinah ya. Lalu muamalahnya sudah luas, ekonominya juga sudah lumayan kan. Maka kan ketika hijrah di Madinah itu ya maksudnya untuk mendapatkan peradaban yang lebih leluasa. Sehingga kita ya silakan mau melawan kan. Nah, kita sudah kuat. Kemudian ayat 140 ya. Kandungannya itu bahwa watak munafik itu tidak pernah berhenti menghina dan memperolok ayat-ayat tadi itu kan memperolok. Nah, melarang duduk di lokasi percakapan kaum munafik. Ini kandungan tadi, karena kalau kita selamanya di situ kita akan bisa terpengaruh. Melawan tidak bisa kan? Lebih baik kita mengalah dulu lah, hindari. Nah, ternyata efektif waktu itu ya. Memutuskan hubungan komunikasi dengan kaum munafik untuk menghindari eskalasi konflik. Ya, maksudnya sudahlah gitu. Jangan diladeni dulu. Kalau kita ladeni belum punya kekuatan, bisa jadi kita yang terbalik menjadi hancur-hancuran. Nah, strategi penghindaran ini karena situasi umat Islam Mekah belum sekuat umat Islam di Madinah. Dalam hal mendengar pencerahan ilmiah yang berperspektif ilmu dan sains dibolehkan. Ya, kalau munafiknya munafik akidah ya jangan, tapi kalau ilmu ya, munafik akidah jangan kita ikuti. Tapi kan kalau ilmu itu kan kita yang bisa menilai juga kan. Misalnya kita belajar teknologi sama orang Cina kan boleh, itu sama orang Barat yang kafir juga boleh. Anak saya belajar di Australia kan, nggak apa-apa. Juga di Amerika kan, ya nggak apa-apa. Pulang yang penting kan benar, lurus gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa menghindari ya orang munafik, orang kafir itu lalu kita tidak mau belajar yang baiknya. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri. Tidak berarti memutuskan hubungan komunikasi ini lalu kemudian kalau ada ya hubungan-hubungan teknologi, peradaban, sains yang apalagi era digital ini, ya mengapa tidak harus belajar dari mereka, kan itu nggak dilarang ya, selama memang tidak mengganggu.